Amanat disebut juga pesan moral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MI Krishna is the best. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan Pak Yuda. Kita ketemu hari ini hari Kamis tanggal 10 September 2020. Semoga anak-anak dan keluarga semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang dongeng, dari mulai apa itu dongeng, bagian-bagian dongeng atau unsur dongeng, atau juga jenis-jenis dongeng. Masih ingat apa saja unsur-unsur dalam dongeng? Ada apa? Tema, tokoh, apalagi latar, apalagi alur, mana, betul ya, itu termasuk unsur dalam dongeng. Lagi ada jenis-jenis dongeng. Ada yang ingat jenis-jenis dongeng ada apa saja? Ada fabel, terus mite, legenda, sage, dan parabel. Untuk ini kita akan membahas tentang amanat dalam dongeng. Silakan anak ya, dibuka bu pena 3A-nya ya, halaman 118. Sudah dibuka? Sudah, tunggu ya. Sudah? Oke. Di situ ada dongeng. Kita baca bersama-sama ya dongeng itu ya. Dongeng yang judulnya Kebun Penuh Lubang. Kita mulai ya, kita membaca bersama-sama ya. Di sebuah kebun tinggallah kakak beradik kelinci. Mereka bernama Lulu dan Lili. Pada suatu hari datanglah sekelompok tikus tanah ke kebun. Mereka membuat lubang di mana-mana. Itu ada percakapan ya nak ya, antara Lulu dan Lili. Kita lanjutkan ya. Lihatlah Li, kebun menjadi penuh lubang sejak para tikus datang. Mereka juga merusak tanaman saat membuat lubang. Ya kak, kalau begini banyak tanaman yang akan mati. Sebaiknya aku bicara kepada mereka. Betul kak, kakak harus menegur mereka. Lulu segera menemui pimpinan tikus yang bernama Kusi. Kusi menerima kedatangannya dengan senang hati. Maaf Kusi, sejak kelompokmu membuat lubang, kebun ini menjadi rusak. Sebagai penghuni kebun, kita semua harus menjaga kebun. Maaf Lulu, kami tidak bermaksud merusak kebun. Kami hanya ingin berlindung dari hujan. Sebaiknya kamu memberitahu teman-temanmu agar lebih berhati-hati saat membuat lubang. Baik Lulu, aku akan mengingatkan teman-temanku. Nanti akan kubantu mencari tempat berlindung agar kalian tidak merusak kebun. Terima kasih Lulu. Ini ya. Di situ ada dialog ya, ada percakapan. Antara orang yang berbicara dengan kalimat diucapkan dipisahkan oleh tanda titik 2. Diingat-ingat anak ya, antara orang yang berbicara dengan kalimat yang diucapkan pada dialog dipisahkan dengan tanda titik 2. Betul. Baiklah anak-anak ya, sekarang kita berlatih mengerjakan latihan soal halaman 118. Sudah dibuka ya? Dibuka halaman 118. Nomor 1. Apa pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut? Pesan di sini maksudnya amanat atau pesan moral dalam suatu dongeng. Sudah? Kira-kira anak-anak, kalian jadi kan sudah membaca kan? Kira-kira apa pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut?
Jadi anak-anak ya, menceritakan kisah antara Lulu dan Lili yang tempat tinggalnya itu rusak nah ya, gara-gara tikus yang membuat lubang di tanah. Pemimpinnya tikus namanya Kusi. Jelas? Kira-kira amanat apa yang terdapat dalam dongeng tersebut? Kita coba cari ya. Amanatnya. Satu, amanat. Amanat. Kira-kira apa nak? Amanat dalam dongeng tersebut bahwa setiap permasalahan dapat diselesaikan jika bicara dengan baik-baik. Paham gitu ya? Kira-kira amanat dalam dongeng itu ya, bahwa kita jika ada permasalahan dapat kita selesaikan, yaitu jika kita bicarakan dengan baik-baik. Buktinya apa anak? Jika ada masalah kita harus bicarakan, yaitu Lulu menemui Kusi, seorang pimpinan tikus, bahwa jangan lagi membuat lubang di tanah. Akhirnya sang Kusi menyetujui permintaan dari Lulu. Buktinya itu ya, bahwa setiap permasalahan dapat diselesaikan jika bicara dengan baik-baik. Kira-kira ya amanatnya ya. Sekarang soal nomor 2. Tuliskan unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng tersebut. Tuliskan tokoh, watak tokoh, dan latar dalam dongeng. Kita mulai dari tokohnya anak. Kira-kira dalam dongeng itu ada berapa tokoh? Ada 3. Betul ya? Tokoh. Ada yang bisa menyebutkan siapa saja tokoh dalam dongeng itu? Yang pertama siapa? Lulu, betul ya? Lulu. Yang kedua siapa? Lili, betul. Lili. Dan yang terakhir yaitu Kusi, yaitu pimpinan tikus. Kusi. Jadi dalam dongeng itu ada 3 tokoh yang terlibat, yaitu pertama Lulu, kedua Lili, dan yang terakhir yaitu Kusi. Sudah ya, itu tokohnya ya. Sekarang watak tokoh atau perwatakan tokoh. Kita mulai dari Lulu. Kira-kira anak apa sifat atau karakter dari Lulu ini, Cah? Karakter, sifatnya apa yang menonjol dari Lulu ini, dari percakapan atau cerita dalam dongeng itu? Ya, betul ya. Bijaksana, Cah ya. Pemberani bisa. Bijaksana. Bijaksana. Ada lagi? Pemberani, bisa ya. Pemberani. Ada lagi? Bisa ya. Sekarang Lili, adiknya Lulu, ini Lili Cah ya. Penurut, bisa ya. Penurut. Nah, Lulu itu sifat atau karakternya, wataknya aja ya. Bijaksana, bisa. Pemberani, dibuktikan bahwa ia berani menemui Kusi, seorang pimpinan dari tikus. Lili, penurut, ia mau mematuhi nasihat kakaknya yaitu Lulu, itu ya. Sekarang Kusi, kira-kira apa sifat atau karakter dari Kusi, pimpinan tikus itu? Ya, betul ya. Ia berpikiran terbuka. Artinya ia mau menerima yaitu semua saran atau pernyataan dari Kusi, itu terbuka, tidak ngeyel Cah ya. Berpikiran terbuka. Berpikiran terbuka. Mau menerima nasihat atau saran dari orang lain Cah ya, itu namanya berpikiran terbuka, tidak menang sendiri. Bisa Cah ya. Ini pertanyaan dari nomor 1 dan 2.
Sekarang pertanyaan yang terakhir anak-anak ya. Ceritakan kembali dongeng tersebut dalam bentuk paragraf. Jelas? Udah lagi ya. Ceritakan kembali dongeng tersebut dalam bentuk paragraf. Di sini dongeng yang pertama bentuknya apa? Dialog. Jadi dari proses dialog kita ubah ke dalam bentuk cerita atau paragraf. Namanya parafrase, atau mengubah dari suatu bentuk bahasa yang satu ke bentuk bahasa yang lain, tetapi maknanya masih sama atau tetap seperti semula. Itu namanya parafrase. Kita mencoba memparafrasekan dari bentuk dialog ke bentuk paragraf. Caranya, kalian harus membacanya secara teliti, mulai dari awal cerita sampai akhir cerita, dan memahami maksud dari dongeng yang kalian baca. Kalian nanti bisa mengubah ke dalam bentuk paragraf. Bisa? Kita coba ya, mengubah dongeng yang bentuknya dialog menjadi sebuah paragraf. Paragraf yang sederhana saja ya, singkat tetapi jelas sesuai maknanya. Ini ya, kita mulai. Ini tadi kita tulis dulu ya, yaitu judulnya itu adalah Kebun Penuh Lubang. Di sini ceritanya ini sudah dalam bentuk paragraf, yaitu cirinya ada kalimat yang menjorok ke dalam. Itu namanya cirinya paragraf ya. Pada bacakan ya. Tetapi ini maknanya sama dari dongeng sebelumnya yang bentuknya dialog. Pada bacakan ya. Di sebuah kebun tinggallah kakak beradik yang bernama Lulu dan Lili. Pada suatu hari kebun mereka rusak karena sekelompok tikus tanah membuat lubang di mana-mana. Lulu memutuskan berbicara kepada mereka. Ia menemui Kusi, pimpinan tikus, dan meminta agar Kusi dan kelompoknya harus menjaga kebun. Kusi meminta maaf karena tidak bermaksud merusak kebun. Mereka hanya ingin berlindung dari hujan. Kusi akan memberitahu teman-temannya agar lebih berhati-hati, dan Lulu akan membantu mereka mencari tempat berlindung. Jadi ini ya, dari dongeng yang bentuknya dialog itu kita ubah ke dalam bentuk paragraf, yaitu berasal dari beberapa susunan kalimat yang maknanya atau artinya sama dengan dongeng yang bentuknya semula atau dialog. Udah paham anak-anak ya? Cara mengubah dongeng yang bentuknya dialog ke dalam sebuah cerita yang bentuknya paragraf. Udah paham sampai sini? Baiklah, untuk latihan kalian anak-anak ya, nanti coba kalian buka browser kalian atau internet kalian anak ya. Nanti kamu ketikkan ke dalam browser atau jendela internet kalian. Apa alamat linknya atau situsnya? Ini ya. Nanti kamu coba lihat ya. Di situ nanti ada sebuah dongeng dan kamu jawab pertanyaan dari dongeng tersebut. Ini alamatnya ya. bit.ly ini soal bindu. Ini ya. Nanti kamu klik di browser kalian atau halaman internet kalian, bit.ly soal_bindu. Nanti ya, di situ nanti ada sebuah dongeng dan kamu jawab pertanyaan dari dongeng tersebut. Jelas saudara ya? Kamu nanti buka di link atau situs ini ya, bit.ly soal_bindu. Jelas?
kamu langsung jawabannya saja di buku tugas kalian. Udah ya, sampai sini? Baiklah anak-anak, demikian ya pertemuan kita, yaitu tentang membahas amanat dalam dongeng. Pada akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.